Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah IPA kita pada pagi hari ini, kakak undang adik-adik untuk mempersiapkan Alkitab dengan kidung cerianya. Kalau adik-adik sudah mempersiapkan keduanya, kakak undang adik-adik untuk saat teduh. Saat teduhnya kita mulai. Saat teduhnya selesai. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars Pelkat PA Gereja yang Melayani. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia. Wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Kakak undang adik-adik untuk mempersiapkan kidung cerianya. Kita akan bernyanyi dari kidung ceria 151, Aku Bersukacita. Aku bersukacita, aku bersukacita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan, memuji Dia. Sekali lagi adik-adik. Aku bersukacita, aku bersukacita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi,
Adik-adik, kita akan bersatu dalam doa, dipersiapkan hati dan pikirannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus telah membangunkan kami Tuhan pada pagi hari ini untuk memulai ibadah impak kita Tuhan. Tuhan, kiranya berkati Tuhan ibadah impak kita dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Supaya kami dapat mengerti maksud dari firman-Mu nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik disilakan duduk kembali. Kita akan bernyanyi kembali dari Kidung Ceria 20. Bapa di sorga mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Ditutup kembali Kidung Cerianya. Kita akan membaca Mazmur. Dipersiapkan Alkitab adik-adik. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 108. Mazmur 108 ayat 1 sampai 6. Kita baca berbareng-barengan ya adik-adik. 1, 2, 3. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Ditutup kembali Alkitabnya adik-adik. Adik-adik, kita kembali bernyanyi dari Kidung Ceria 285, Jika Jiwaku Berdoa, bait 1 dan 2.
adik-adik yang di rumah, selamat pagi, selamat hari Minggu. Oh ya, pagi ini kakak gak sendiri loh, tetapi kakak ditemani oleh teman-teman adik-adik yang di rumah. Ada adik Kaylen. Halo. Adik Hensal. Halo. Nah, adik-adik yang di rumah kakak percaya juga sudah menyiapkan Alkitab ya. Nah, adik-adik coba buka Alkitab yang terdapat di Perjanjian Baru, yaitu 2 Korintus 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Nah, adik-adik yang di rumah, biarkanlah Alkitab kita tetap terbuka. Sebelum kita membacanya, kita minta tuntunan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur atas hari yang baru yang sudah Tuhan berikan buat kami. Saat ini kami hendak membaca dan sama-sama merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong agar supaya firman yang akan disampaikan nanti kami benar-benar mengerti dan pahami, dan nanti kami bisa melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai yang ke-11. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ia membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebih lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Halo adik-adik di rumah, jumpa lagi dengan Kak Laura dalam ibadah impah kita di minggu pagi yang indah ini. Kakak berharap adik-adik di rumah dalam keadaan baik dan sehat dan penuh dengan sukacita untuk kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, adik-adik, karena sampai saat ini kita bersyukur masih dalam keadaan sehat, masih bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing di rumah ya. Nah, adik-adik, kakak mau bertanya nih, buat adik-adik yang ada di rumah, juga adik-adik yang di sini, siapa yang tahu
tahu bacaan Alkitab kita saat ini tentang surat Rasul Paulus yang dikirimnya dari penjara. Ternyata ya, waktu itu surat Rasul Paulus sedang ada di penjara mengirimkan surat ke jemaat yang ada di kota Korintus. Nah, itu kiriman surat Rasul Paulus yang keberapa ya? Nah, adik-adik, kalau ada adik-adik di rumah yang sudah bisa menjawab, wah, kakak kasih jempol loh. Tetapi di sini kakak mau sampaikan lagi bahwa ternyata saat itu sesuai bacaan Alkitab kita saat ini, itu adalah surat Rasul Paulus yang kedua yang dikirimkan ke jemaatnya yang ada di Korintus. Kenapa ya Rasul Paulus mengirim surat ini yang kedua kali ke jemaat yang ada di kota Korintus? Ternyata adik-adik, di kota Korintus pada saat itu sudah ada rasul-rasul palsu. Ketika itu, kenapa disebut rasul-rasul palsu? Karena mereka mengaku mau melayani Tuhan, mau memberitakan firman Tuhan, tetapi mereka ternyata mereka mempunyai tujuan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Sampai Rasul Paulus saat itu mendengar apa yang sudah dilakukan oleh rasul-rasul palsu pada saat itu, yaitu ternyata mereka memberitakan firman Tuhan tetapi mempunyai tujuan untuk dipuji loh adik-adik. Mereka tidak dengan tulus, mereka dengan tidak penuh kerendahan hati untuk melayani Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan itu dengan tidak sungguh-sungguh, karena mereka minta pujian ternyata. Padahal sebenarnya kan kita tahu, adik-adik juga pasti tahu bahwa harusnya saat kita memberitakan firman Tuhan, tujuannya satu, supaya kita menjadi pemimpin rohani yang baik di mata Tuhan. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, kakak juga mau bertanya nih adik-adik di rumah pasti nih ya berpikir, Kak, saya kan masih kecil, menjadi pemimpin rohani itu nanti saja, karena saya masih kecil, nanti saja kalau saya sudah dewasa, nanti sudah besar, baru saya mau menjadi pemimpin rohani. Tetapi adik-adik, lewat bacaan kita saat ini sebenarnya mau menjelaskan, mau menyampaikan bahwa walaupun di sini adik-adik masih kecil, menurut adik-adik belum bisa melakukan firman Tuhan menjadi pemimpin rohani, tetapi melalui sikap, melalui perbuatan adik-adik yang baik dan benar, ternyata itu sudah menjadi wujud nyata bahwa adik-adik ini sudah menjadi pemimpin rohani yang baik. Oh, ternyata seperti itu ya Kak ya. Iya benar, ternyata lewat sikap, lewat perbuatan, adik-adik itu sudah menjadi pemimpin rohani yang baik. Bukan karena adik-adik misalkan tunggu dewasa, adik-adik berada di atas mimbar seperti penatua, diaken, ataupun pendeta ya, memberitakan firman Tuhan seperti itu disebut sebagai pemimpin rohani. Nah, kalau untuk adik-adik, adik-adik bisa menjadi pemimpin rohani yang baik melalui sikap adik-adik yang taat pada firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan baik, dan melakukan perbuatan yang baik terhadap mama papa, terhadap oma opa, saudara-saudara ada di sekitar kita. Itu juga sudah menjadi contoh pemimpin rohani yang baik loh di mata Tuhan ya adik-adik ya. Nah, semua itu dilakukan adik-adik supaya adik-adik juga bisa melewati proses, bahwa adik-adik ternyata untuk menjadi anak Tuhan itu dengan cara perbuatan adik-adik yang baik, dengan catatan tidak menuntut supaya adik-adik minta dipuji ya kalau melakukan sesuatu hal yang baik, seperti seperti rasul-rasul yang palsu itu yang ada di Korintus minta pujian. Tidak seperti itu. Nah, walaupun adik-adik masih kecil, tetapi adik-adik harus memahami juga bahwa ternyata kalau menjadi anak-anak Tuhan yang baik, saya harus melakukan itu dengan sungguh, dengan tulus, tanpa meminta pujian dari siapapun. Seperti itu adik-adik ya. Nah, kakak kasih contoh nih satu nih ya. Misalkan adik-adik mau supaya disayang sama mama papa, nah aku harus rajin nih, aku harus rajin di rumah,
supaya aku dikasih hadiah nih sama papa, supaya aku dipuji nih sama mama dan papa. Itu sebenarnya tidak salah, tetap melakukan hal perbuatan yang rajin itu baik, tetapi dengan catatan harus adik lakukan itu dengan sungguh-sungguh tanpa minta pujian dari siapapun, ya. Nah, sama dengan firman Tuhan kita saat ini, adik-adik harus melakukan kebaikan kepada saudara dan siapapun ya yang ada di sekitar kita, pasti akan menjadi berkat bagi orang lain. Dan saat itu juga adik-adik sudah menjadi surat-surat yang terbuka, surat-surat yang terbuka di mata Tuhan, di mata sesama, dan dibaca oleh semua orang. Ya, seperti itu adik-adik, tetap menjadi adik-adik yang memiliki rendah hati ya. Ya adik-adik ya, Tuhan Yesus sayang dan memberkati adik-adik selalu. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kakak undang adik-adik bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 160, tiap orang yang mendengar. Pakai gerakan ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur atas hari yang indah ini. Kami bersuka cita di mana Tuhan sudah menyertai ibadah impa kami di pagi ini dengan baik. Kami mengucap syukur karena adik-adik yang ada di rumah masing-masing juga boleh memuji nama Tuhan lewat puji-pujian mereka, lewat doa, lewat bacaan Alkitab dan renungan firman Tuhan saat ini. Sungguh kami mengucap syukur kepada Bapa di surga karena sudah menyertai adik-adik yang ada di rumah juga. Bapa di surga, kami mohon Tuhan juga menyertai masa-masa pertumbuhan dari adik-adik, baik mereka dalam masa-masa pertumbuhan di rumah, mau melakukan segala aktivitas, ataupun Tuhan mereka dalam menuntut ilmu dari sekolah, walaupun saat ini masih dilakukan dari rumah karena dalam masa pandemi. Tetapi kami percaya Tuhan, di dalam setiap pendidikan mereka Tuhan akan menyertai dan memberkati, sehingga setiap ilmu yang mereka terima yang baik, mereka akan lakukan itu dalam kehidupan mereka hari lepas hari, sehingga Tuhan mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak yang rajin, anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan. Biarlah juga Tuhan, kami mau berdoa, Tuhan akan menyertai Papa dan Mama dan kami semua dalam masa-masa kami mau mendampingi anak-anak kami dalam masa pertumbuhan mereka, sehingga Tuhan biar juga memberikan kesehatan
kepada kami sebagai orang tua, sehingga kami juga bisa mendampingi anak-anak kami, merawat mereka dengan baik, memberikan pendidikan yang baik melalui karakter, melalui pendidikan rohani, sehingga Tuhan anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, hormat kepada orang tua dan kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka, sehingga juga mereka tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, penuh kasih sayang, penuh cinta kasih, saling mengasihi dan saling menolong sesama melalui apa yang sudah kami sebagai orang tua ajarkan kepada mereka. Biarlah semua itu berdasarkan firman Tuhan. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa, Tuhan juga memberikan berkat kepada kami sebagai orang tua, Papa dan Mama, sehingga Tuhan juga memberikan rezeki kepada kami melalui pekerjaan-pekerjaan kami, sehingga Tuhan kami juga bisa memenuhi segala kebutuhan hidup keluarga kami masing-masing, walaupun dalam masa pandemi, tetapi kami percaya tidak ada yang mustahil. Berkat Tuhan juga akan terus mengalir melalui pekerjaan kami sebagai orang tua, sehingga kami juga bisa mencukupkan segala kebutuhan kehidupan kami, keluarga masing-masing dimanapun kami berada. Bapa dalam kerajaan surga, biarlah juga apa yang kami lakukan itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa kepadamu, khususnya untuk jemaat GPIB Betania, untuk pelayanan yang ada di jemaat kami ini. Kami percaya juga Tuhan akan memberkati, sehingga segala pelayanan yang ada di jemaat Betania semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Tuhan juga memberkati kepada pendeta, majelis, dan pelkat-pelkat yang ada, begitu juga dengan pegawai gereja. Biarlah juga Tuhan memberkati mereka semua, sehingga apa yang mereka lakukan Tuhan berkati, sehingga mereka juga bisa melakukan semua aktivitas setiap pelayanan mereka untuk kemuliaan nama Tuhan, dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami, dari tingkat pusat sampai ke pelosok pedesaan, untuk negeri kami yang tercinta ini, bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, segala sesuatunya yang terjadi di negara kami ini, semuanya itu Tuhan yang Maha Tahu, sehingga Tuhan, harapan kami sebagai warga negara Indonesia untuk mendapatkan kehidupan yang layak, kehidupan yang baik, biarlah juga kami sebagai warga negara Indonesia, kami bisa melakukan yang terbaik untuk negeri kami ini. Biarlah juga Tuhan, di dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara, kami ada saling toleransi, kami saling menghormati satu dengan lain, menghormati agama satu dengan yang lain, sehingga Tuhan tercipta bangsa dan negara kami Indonesia ini, masyarakat yang makmur dan aman. Begitu juga khususnya kepada pemimpin-pemimpin kami, Tuhan berkati mereka. Tuhan berikan hikmat kepada mereka, kepemimpinan yang baik, takut akan Tuhan, sehingga mereka juga menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, sehingga setiap kebijakan yang dilakukan itu membawa kebaikan bersama-sama untuk negara kami. Khususnya Tuhan, kami mau berdoa untuk pergumulan kehidupan berbangsa negara kami, bahkan di seluruh dunia, di setiap negara bagian saat ini mendapatkan masalah yang sedang kami hadapi, yaitu pandemi, yaitu COVID-19, virus yang ada di negara kami masing-masing yang sedang bergumul melawan ini. Kami percaya juga Tuhan akan menjamah, akan memulihkan, mengembalikan negara kami masing-masing menjadi negara yang boleh beraktivitas kembali dengan baik seperti semula, sehingga Tuhan, masalah virus ini bisa teratasi dengan baik. Kami percaya Tuhan, di waktu Tuhan yang tepat ini akan hilang dari bumi, sehingga Tuhan, harapan kami sebagai
masyarakat, bahkan seluruh dunia, sehingga Tuhan kami bisa melakukan segala aktivitas kami dengan baik. Tuhan, dan biarlah kami semakin dekat kepada Tuhan sehingga masalah COVID-19 ini tidak akan membuat kami semakin jauh dari Tuhan, tetapi semakin dekat, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami dan ini benar-benar akan berlalu. Kami percaya dan kami meyakini itu. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kehidupan kami satu demi satu, tetapi kami percaya Tuhan akan menyertai kami, dan biarlah kami juga tahu bahwa kami harus melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Inilah doa kami, rasa syukur kami, bahkan permohonan kami yang kami naikkan dan panjatkan kepada Tuhan. Tetapi doa ini juga kami akan sempurnakan dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong orang tuanya untuk mengirimkan persembahan adik-adik ke rekening GPIB Betania. Kakak undang adik-adik untuk buka Kidung Cerianya. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 122, Sekarang Bersyukur. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Adik-adik, kita kembali bernyanyi dari Kidung Ceria 301, Ku Ingin Berperangai. Budi
Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah impak kita. Kakak undang adik-adik untuk mempersiapkan hati untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena kami telah boleh Tuhan menyelesaikan ibadah impak kami Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan ibadah yang kami sudah dengar tadi Tuhan Yesus bisa kami bawa bagi kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah ya Tuhan, pimpin kami sekalian, dan beri juga terang-Mu menyinari jalan terus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.